warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah sinopsis dari film pendek yang berjudul Ketamakan Qorun 2021. Film ini terinspirasi dari kisah Qorun pada zaman Nabi Musa alaihi wasallam yang tertulis dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Berikut adalah sinopsisnya. Namanya adalah Samana, pemuda terkaya di kota tersebut. Nama ayahnya adalah Lanak, yang belum lama ini beliau meninggal dunia. Samana lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Ratu Sri Angkara. Beliau memiliki sifat yang sabar dan rendah hati. Lain halnya dengan Samana yang memiliki sifat sombong dan tamak terhadap hartanya. Samana mempunyai banyak pembantu, tetapi ada satu pembantu yang sudah dekat dengan keluarganya, yang bernama Mbok Norma. Beliau telaten dan ulet dalam bekerja, tetapi karena keangkuhan dan kesombongan Samana, Mbok Nur menjadi korban kemarahannya. Sampai pada suatu hari, Samana menjadi omongan banyak tetangga karena dia tidak pernah membantu tetangga yang membutuhkan. Lalu, Samana bertemu dengan seorang ustadz, dan ustadz tersebut menyadarkan Samana tentang sifat sombong yang tidak baik harus dimiliki. Tetapi Samana tetap pada pendiriannya, menjadi seorang yang tamak dan sombong. Sampai pada suatu hari, Samana harus kehilangan ibunya. Dari kejadian tersebut, Samana menjadi sadar bahwa harta hanya titipan dan tidak selamanya akan dimiliki, sedangkan kematian adalah pasti. Untuk selengkapnya, kita simak video film pendek yang berjudul Ketamakan Qorun 2021. Astagfirullahaladzim, Nak. Kamu jangan tertawa keras-keras seperti itu. Aku lagi bahagia, Bu. Lihat, namaku terdaftar orang kaya di kota ini. Kamu tahu nggak, Bu? Ini. Sudah, Nak. Kamu jangan terlalu sombong. Ini hanya titipan Allah. Kamu harus bersabar. Ibu, jangan banyak bicara. Kita hidup di dunia satu kali, Bu. Kita harus menghambur-hamburkan harta kita. Kita harus bermegah-megah. Keesokan harinya, setelah semalam Samana membantah perkataan ibunya sendiri, pagi-pagi dia meminta Mbok Nur menyiapkan segala keperluannya, termasuk sarapan paginya. Namun sayang sekali, Mbok Nur masak dengan rasa yang sangat asin, sehingga membuat Samana bersifat marah dan angkuh dan seenaknya sendiri kepada Mbok Nur. Mbok Nur, Iya, Tuan. Ada apa? ambilkan aku makan. Iya, sebentar. Lama banget sih, Mbok Nur. Iya, Tuan. Masih jalan, Pak. Ini, Tuan. Semoga makanannya enak ya. Apa ini, Mbok Nur? Makanan, Tuan. Ya. Ih, rasanya asin banget sih, Mbok Nur. Becus ya sih? Iya, maaf, Tuan. Mbak tidak sengaja. Kamu tahu ini apa? Ambil gaji kamu, silakan pulang. Maaf, Tuan. Setelah memecat Mbok Nur, Samana lalu pergi ke jalan.
Ia berjalan-jalan sambil memamerkan hartanya dan uang yang dimilikinya. Sampai-sampai banyak tetangga yang menggunjingnya. Oh, jadi itu anaknya Pak Lana yang sombong dan aku banget. Masih muda, sifatnya buruk. Dasar Korun 2021. Iya ya, nanti kalau kena azab baru tahu rasa. Kalian ngomongin aku. Tahu nggak ini apa? Ini apa? Masa mana? Masa mana? Kalau bicara kepada masa mana? Dengerin. Kalau bicara kepada orang lebih tua itu nadanya agak pelan, masa mana? Gak boleh seperti itu, Mas Ana. Gak boleh seperti itu. Itu sudah kata-kata kuno, Pak Ustadz. Kuno. Seperti itu, Sekarang Mas itu Amana. zaman sekarang, Pak Ustadz. Visi-misi foya-foya. Iya, Mas Amana. Korun itu dulunya pintar, Mas Amana, dan tidak punya malu. Kemudian minta didoakan oleh Nabi Musa untuk diperbanyak rezekinya. Kemudian rezekinya banyak, tetapi akibat ulah Korun itu hartanya langsung hilang semua sama korunnya, Mas Amana. Itu adalah contoh azab, Mas Amana. Kalau orang yang sombong, mungkin itu bisa untuk pelajaran Mas Amana. Tahunya apa? Ini masih biasa, gak mas gue banyak, uang gue banyak. Mana korun 2021? Ya, Mas Amana, saya cuma mengingatkan Mas Ana. Saya mohon maaf jika ini tidak pantas, Mas Ana, tapi saya mengingatkan, sama manusia itu untuk mengingatkan, Mas Amana. Ini aja Pak Ustadz, ini harta buat Pak Ustadz. Urus itu Pak Ustadz yang kekurangan. Hari demi hari, Samana masih tetap dengan sifat buruknya. Dan ibunya pun sudah bosan untuk mengingatkan Samana, hingga pada akhirnya ibunya sakit-sakitan dan meninggal dunia. Kenapa Ibu? Ibu kenapa? Samana, kamu harus kuat ya. Kamu tidak boleh ngomong kayak gitu. Ibu gak boleh bilang gitu, Ibu. Kamu harus kuat balik. Gak boleh Samana. bilang. Ibu tidak bisa menemaniku Ibu, selamanya. Ibu gak boleh bilang gitu. Ibu tolong. Ada apa ini? Ibu. Lalu pada saat itu, Samana menangis menyesal karena Memang harta sifatnya yang buruk tidak bisa sampai tidak menghidupkan yang memperhatikan. Gak mau. Iya, Samana, yang sabar ya. Mungkin ini adalah peringatan dari Allah. Karena harta itu bukan segalanya. Aku minta maaf atas kesombongan aku. Mulai sekarang aku gak akan sombong lagi. Harta ini gak mau lagi. Aku mau bertobat kepada Allah. Alhamdulillah. Dari kisah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Korun adalah orang yang paling sombong, padahal dia sudah dianugerahkan harta yang sangat berlebih-lebih dari Allah. Tapi dia tidak bisa mensyukuri.
Hal ini pun tertuang dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76 yang berbunyi, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usbatil ulil quwwatin idza qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, yang artinya seorang hamba bernama Qarun yang merupakan kaum Musa. Dia dianugerahkan harta yang berlebih oleh Allah, sampai-sampai kunci dari harta tersebut sungguh berat meskipun dibawa oleh orang yang kuat. Namun sayangnya Qarun merupakan orang yang sombong, sehingga Allah mengingatkan kepada Qarun, yakni carilah padamu apa yang dianugerahkan dari kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu karena kenikmatan dunia. Tapi sayangnya Qarun masih bersifat sombong, dan akhirnya Allah pun menenggelamkan harta Qarun, yakni dalam surat Al-Qasas juga ayat 81 yang berbunyi, Fakhashafna bihi wa bidaril ardi fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin, yang artinya, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang yang dapat membela dirinya. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang ini tidak boleh memiliki sifat yang sombong seperti Qarun jika kita mempunyai harta yang berlebih. Karena harta yang kita punya adalah semuanya titipan dari Allah, dan kapanpun Allah bisa mengambil harta yang ada di kita. Oleh sebab itu, jika kita mempunyai harta yang berlebih, kita bisa memberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, agar harta tersebut berguna bagi orang lain dan juga bisa menjadi amal di akhirat bagi kita kelak. Nama aku terdaftar nama orang paling kaya di kota ini, Bu. Sudah nak, kamu jangan terlalu sombong seperti itu. Kamu ini hanya titipan. Kalian iri. Sorry ya. Visi, foya, misi, foya. Visi, misi, foya, foya. Goyo. Kalau kena azab baru tahu rasa itu. Kalian ngomongin aku. Nggak tahu ini apa? Visi, foya, misi. Tolong. Thank you.